Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di bincang pagi titik balik perubahan di hari minggu ini ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Bagus kaosnya Om, pinjam dong buat seminar. Wingi bate saya kisah kaos. Oke lah ya. Ini ada dari Gondongia ya. Selamat di Jawa masih pagi nih ya. Kalau Gondongia mah apa kayaknya udah siang. Oke, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin obrolan ya. Obrolan kita tiap pagi. Obrolan ini dalam rangka untuk mempercepat ya evolusi kesadaran spiritual. Pagi ini kita akan bahas ini ya. Ini ada di buku Breaking the Habit of Being Yourself ya. Silakan teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan dilihat. Ini kalau nggak salah bab 5 apa bab 6 gitu ya. Dan ini saya kira penting kita perhatikan ya. Jadi parubaya. Jadi ada pengaruh usia itu ya. Jadi parubaya, rangkaian strategi untuk membuat perasaan yang terkubur tetap terkubur. Jadi ini udah apa ya, di usia parubaya itu di titik kritisnya dia harus punya willingness yang sangat kuat untuk melakukan transformasi. Coba mari kita baca ya sama-sama. Di pertengahan usia 30 atau 40-an. Ketika kepribadian kita telah lengkap. Apa artinya kepribadian telah lengkap? Gambaran dunia itu udah selesai gitu. Tinggal ngulangin. Ya kan? Jadi kepribadian telah lengkap ya. Jadi gambaran kita tentang kehidupan tuh udah finish. Udah keluar kesimpulannya. Kita telah mengalami banyak hal. Dan sebagai hasilnya, jadi ini perhatian yang umur 30-40, saya kira ini yang ikut kelas ini 90% ya. 30-40-an lah ini ya. Yang adik-adik malah bagus nih ya. Sebagai hasilnya, kita cukup siap mengantisipasi hasil dari sebagian besar pengalaman. Jadi udah tahu polanya. Kehidupan tuh ya gini-gini aja. Kita sudah tahu bagaimana pengalaman-pengalaman itu akan dirasakan sebelum terlibat di dalamnya. Ya kan? Jadi kalau di usia 30, 40 ini masih miskin, dia udah tahu cara, nggak ada hal baru lagi dalam dunia kemiskinan ini. Udah mastering dia dalam dunia kemiskinan. Mastering dalam, jadi komando komando bertahan hidup. Udah mastering dia, bagaimana cara mengatasi macam-macam dalam state miskin itu misalnya. Jadi untuk apa lagi belajar? Aku sudah cukup pengalaman menghadapi dunia ini. Nggak usah tawarkan dunia baru, itu bukan milikku. Gitu biasanya. Itu milik kalian. Ya kan? Itu milik kalian.
Karena kita telah mengalami beberapa hubungan baik dan buruk, kita sudah pernah bersaing dalam bisnis, atau mapan dalam karir, atau mapan dalam kemiskinan, mapan dalam kekurangan, mapan dalam penderitaan. Karena kita telah mengalami penderitaan dan meraih kesuksesan, atau karena kita telah tahu apa yang kita sukai atau tidak. Kita pun sudah mengenal semua berbagai warna kehidupan. Jadi kalau ada ini baru, ini kan cerita lama yang dibumbui aja ini. Ini bahayanya kalau umur 30, 40 udah enggak punya mindset terbuka gitu. Open mindset ya. Growth mindset. Bahaya sekali. Paling ngeyel nih. Udah mentok. Hati-hati ini ya, kecenderungan untuk reversal terus. Karena kita telah mampu memprediksi emosi-emosi yang mungkin muncul sebelum pengalaman sesungguhnya terjadi. Jadi dia sudah tahu semua dan dia sudah punya kemampuan untuk merespon emosi itu. Nggak ada lagi yang baru lah. Ayo, siapa yang sudah merasa nggak ada lagi yang baru dalam hidupku ini? Angkat tangan, itu yang wajib ikut MTLOC. Harus dipaksa aja itu. Wis tahu kan ya. Itu harus dipaksa itu. Kalau yang sudah merasa kok nggak ada lagi hal yang baru dalam hidupku ini, sudah selesai hidup, itu wajib itu ya. Wajib. Nah, apa ya? Itu penting. Jadi kalau di buku-buku Barat ya, di buku-buku pengembangan diri Barat, 6 bulan aja, jiwa itu tidak mampu menemukan hal baru, tidak mampu menciptakan hal baru, dia sakit. Titik. Nggak pakai koma, langsung tanda pentung 3. Sakit. Nah, tanda pentung. 6 bulan. Nggak ada hal baru. Itu kategori udah sakit. Ada guru pengembangan diri yang menetapkan hal semacam itu untuk dirinya. Coba ini perlu kita quote gitu ya. Dalam waktu 6 bulan, jiwa tidak mampu menemukan atau menciptakan hal baru dalam kehidupannya, maka jiwa tadi telah sakit. Nah, coba ditulis dulu. Oke ya, itu poinnya. Ayo yang lain. Nah, 6 bulan loh ya, jangan 6 tahun. Soalnya saya Kopdar Power Force itu udah mau 6 tahun, tahun 2023. Dari 2017 saya. Saya dari 17 itu udah keliling-keliling, ayo belajar kesadaran. Apa sih kesadaran? Aku udah sadar, bangun pagi itu aku jelas lihat istriku cantik. Itu kan udah sadar, Bang. Bukan begitu, Ferguson. Kan? Bukan kesadaran yang begitu. Oke. Jadi ini kita jadikan panduan bersama. Selalu saya periksa. Ya, selalu saya periksa saya itu. Setiap hari itu saya menemukan pengertian baru. Enak ya hidup kayak gini.
Jadi kita tidak akan bersikap seperti Pak Ijo ini gitu ya, yang sudah menyimpulkan semuanya gitu. Masih banyak yang harus kita temukan ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu sudah tidak hadir lagi, jadi ya sudah habis gitu. Sama dulu di tahun 1800 berapa gitu ya. Ada seorang pegawai paten gitu ya. Dia pegawai kantor hak paten. Karena semua hal-hal besar di dalam dunia ini sudah dipatenkan, dia bilang nggak mungkin ada penemuan lagi. Sudah selesai ini. Padahal waktu itu belum ditemukan internet, belum ditemukan wifi. Tapi ya jiwanya ngomong gitu, nggak ada lagi yang ditemukan. Semuanya sudah selesai ini. Ya kan? Belum ditemukan apa? Card reader. Tapi dia udah menyerah gitu. Ya ini mungkin kena gejala ginian ya. Kena gejala 30 sampai 40. Stuck. Oke ya, ini ketika ditulis begini, ini harus diperiksa loh. Saya aja itu kalau satu hari tidak menemukan definisi pengertian baru, itu hidupnya hari itu gagal itu. Saya punya catatan harian gitu. Makanya kenapa kok materinya nggak habis-habis. Loh, saya menemukan tiap hari Saya membaca tiap hari. Masih banyak stok buku saya yang belum saya buka plastiknya, adalah sekitar 200. Belum sempat saya baca gitu. Belum sempat, tapi karena membeli tiap hari itu. Tiap hari beli, jadi Aduh. Belinya tiap hari. Dan itu bagi saya, buku yang belum saya buka itu adalah wilayah yang harus saya jelajahi gitu. Jadi, wah, masa depan saya masih cerah. Masih banyak 200-an buku yang belum saya explore gitu kan. Iya. Kayak gitu. Saki stadium 4. Ya benar, stadium 4 sudah ini. Nah, jadi saya melihat dunia itu tinggal lihat buku saya gitu. Lihat buku saya yang belum saya baca, itu optimis saya. Masih banyak dunia yang belum saya jelajahi. Masih banyak temuan baru. Jadi semakin banyak yang sebelum saya baca, semakin optimis saya. Bukannya malah, sengaja memang. Sengaja. Ada dunia baru di Jab Kabul. Oke. Ini dikutip dulu ya. Tenang aja. Ini dunia yang kata Rocky Gerung ini indah sebagai fiksi, mengerikan sebagai fakta gitu. Kata Rocky Gerung gitu. Hanya indah sebagai fiksi, mengerikan sebagai fakta. Akhirnya jomblo beliau, udah usia 65. Itu gara-gara quote-nya itu. Ya. Itu ya Mas Rustam ya. Pokoknya indah sebagai fiksi, katanya mengerikan sebagai fakta. Dan itu memang apa ya, menurut saya buku itu saya beli gitu. Oh, ada dunia baru yang belum saya ketahui gitu. Jadi jangan merasa sudah tahu semuanya. Ya kan, apalagi yang udah siap 30, 40, 50 cepat harus beli buku. Biar kalau bangun pagi itu, oh itu dunia yang belum saya ketahui. Jangan pagi-pagi langsung ambil sarung komu-komu. Ya itu, komu-komu itu bahasa Muna ya, untuk orang yang pasif. Komu-komu. Ini hati-hati yang dari Muna ini ya. Jangan sampai merasa dunia sudah selesai lalu ngkom-ngkom. Oke, itu. Ini penting ya. Karena kita telah mampu memprediksi emosi-emosi yang mungkin muncul sebelum pengalaman sesungguhnya terjadi, kita menetapkan apa yang ingin mengalami kita menetapkan apakah kita ingin mengalami peristiwa yang sudah dikenal. Inilah wilayah non. Jiwanya itu sudah tidak mau lagi masuk ke wilayah unknown. Wilayah non.
Wilayah yang sudah dikenal. Tentu saja semua ini terjadi di belakang layar kesadaran kita. Jadi orang-orang yang hanya ingin mutar-mutar dalam wilayah non tidak bakal maju. Sakit sudah itu. Makanya saya beli buku baru itu, ya. Kalau perlu itu disarankan belajar bahasa baru gitu. Itu wilayah anon. Ya kan? Saya belajar bahasa Arab. Saya mulai belajar bahasa Arab. Masih banyak kitab Arab yang belum saya baca. Ya kan? Tambah ini kan. Masih banyak kitab bahasa Cina yang belum kita baca. Kok merasa sudah selesai dunia ini? Memang sudah ngerti bahasa Thailand. Bahasa Zimbabwe, Gambia kan belum ngerti. Itu dimasukkan dalam wilayah unknown. Jadi jangan merasa sudah selesai hanya karena sudah pintar bahasa Muna, sudah pintar bahasa Indonesia. Bahasa Uganda belum. Bahasa Uganda. Mana lah, siapa itu ya? Lah Anwar ya. Siapa dulu yang dari Muna? Aswar atau Anwar? Itu harus belajar bahasa Uganda. Kayaknya nggak pernah nih saya lihat ikut ini dia nih. Ikut bincang-bincang pagi nih. Bahasa Persia kita belum, ya. Bahasa Korea belum. Masih banyak wilayah anon. Jangan merasa sudah mentok. Jangan merasa sudah mentok. Ya kan? Jangan merasa sudah fix. Itu kalau dalam dalam nahwu sorof itu kalau yang merasa sudah fix itu ya mabni dia, enggak bisa berubah lagi, mabni. Harusnya itu murob gitu ya. Ya kan? Jangan mengambil posisi mabni yang sudah tidak ada lagi di kehidupan, sudah mentok. Harusnya itu murob. Bisa menuju tak terbatas ya kalau murob itu. Di sini keadaan mulai menantang. Karena kita mampu memprediksi perasaan-perasaan sebagian besar peristiwa yang akan muncul, kita sudah tahu apa yang akan membuat perasaan-perasaan tentang siapa diri kita sebenarnya enyah. Jadi pada akhirnya itu dia enggak takjub lagi dengan dirinya gitu. Karena dirinya sudah makin hari makin tua. Nah, itulah kalau diri itu, kesayaan itu diisbatkan pada tubuh, selesai. Kalau diri kita, kalau dirimu, kamu isbatkan pada sukumu, selesai sudah itu. Nggak ada lagi perkembangan di suku itu, gitu kan. Kalau diri diisbatkan pada budaya, budayamu mandek, kamu yang mandek. Gitu. Apalagi kalau diri diisbatkan pada DE. DE pergi, kamu ikut pergi gitu. Dia pergi sama yang lain rekreasi, kamu pergi ke dapur ngambil baygon. Kayak teman saya yang di kantor. Bahasa binatang juga belum dipelajari. Ya bagus ini. Aduh, mabni alal fatah. Ini bahasa hati juga belum. Mana lah Aswan ini ya? Aswan. Aswan jangan-jangan merasa udah mentok. Kan seumuran saya dia. Ya karena kesayaannya dia isbatkan pada sukunya. Ya selesai sudah. Nggak ada lagi yang dipelajari. Ya kan? Ya itu bahayanya kalau kesayaan itu diisbatkan pada yang terbatas. Apalagi bahasa Bajo. Ya kan? Jadi jangan merasa sudah tua. Apa yang tua? Merasa sudah tua, merasa sudah tidak berguna, itu karena berangkat dari kesayaan yang diisbatkan pada yang terbatas. Gitu. Dan itu nggak ada obatnya. Kecuali la ilaha illallah gitu ya. Balik ke situ lagi dia. Mau kemana gitu.
Balik-balik ke situ lagi. Nggak ada obatnya kalau kesayaan itu sudah disebatkan. Selesai bola-bola itu istilahnya. Dia hanya bisa merdeka lagi kalau dia isbatkan kesayaannya itu pada Allah. Masalahnya Allah itu dia kenal. Nah itu harus ditalkin itu. Allah itu apa? Pencipta alam semesta. Bisa nggak kamu isbatkan dirimu kalau definisi seperti itu? Ya nggak bisa itu. Kalau Allah definisinya, ya itu kan definisi ya, kalam ya. Tapi bisa nggak kita isbatkan diri kita pada definisi semacam itu? Ya nggak bisa. Cari yang bisa diisbatkan gitu. Qul huwallahu ahad. Cari kesadaran ahad itu ya kan. Ya, Aswan ini harus segera dikasih tahu ini ya. Jangan lebih banyak merenung. Merenung hidup sudah selesai gitu ya. Nah, ini harus diberitahu lah Aswan ini. Mana namanya mirip saya lagi. Nanti ada berita ditemukan ya. Laki-laki umur segini namanya Aswar. Wah. Yeah. Jadi ini penting sekali ya, penting. Jadi karena kita mana tadi itu ya, akan tetapi ketika kita mencapai parubaya, tidak ada yang bisa sepenuhnya menghilangkan perasaan hampa itu. Nah orang kemudian tuh nggak paham juga perasaan hampa ini apa. Perasaan sia-sia, perasaan sia-sia. Ini harus dikenali betul ini. Perasaan sia-sia. Kadang-kadang nih kalau muncul perasaan ini ya orang langsung bawa jalan-jalan. Enggak. Diselami dulu perasaan sia-sianya. Perasaan sia-sia itu gini loh. Apakah saya hidup di dunia ini takdirku itu sudah hanya seperti ini aja? Gitu. Kok buruk sekali gitu. Kok buruk sekali. Gitu ya. Anda bangun setiap pagi dan Anda merasa seperti pribadi yang sama. Sama gitu-gitu aja. Bangun pagi lihat kondongnya. Bangun pagi lihat kondongnya. Ya itu dia kalau 6 bulan bangun pagi lihat kondongnya terus, itu ciri-ciri juga itu. Ciri-ciri juga 6 bulan tuh udah kemana-mana. Kita bangun pagi di Jogja. Oh ya, ada hotel baru. Ya kan? Ya, bangun pagi kondongnya. Bangun pagi Madawa. Sudah itu. Itu udah akar kediriannya itu kondongnya. Iya, teridentifikasi. Kesayaannya sudah disebatkan di kondongnya. Ya, selesai dia. Selesai. Akar kedirian kesayaannya sudah disebatkan pada Banggai. Ya baiknya lihat Bantul juga. Ini saya lagi di Bantul ini. Kayaknya Pak Juhdi ini kasar. Saya lagi di Bantul ini. Ya tiap 6 bulan pindah-pindah gitu. Pengalaman. Ada yang baru ya di Bantul. Ada hotel baru di ini. Jangan kondongnya terus. 6 bulan tuh harus ada yang baru ya. Laswan tadi kasih tahu. Jangan lihat Banggai terus. Dunia ini masih luas. Gitu ya. Jangan wilayah, jangan suku, jangan tubuh itu dijadikan pengisbatan untuk saya, gitu ya. Lingkungan Anda, tempat Anda melepaskan rasa sakit, rasa bersalah atau penderitaan, tak lagi mampu mengusir perasaan-perasaan itu. Bagaimana bisa demikian? Anda tahu bahwa ketika emosi-emosi yang berasal dari dunia eksternal berkurang, Anda akan kembali menjadi macan yang sama, yang belum
mengubah tempat-tempat berburunya macan ini ya. Jadi kalau kelamaan tinggal di kondongnya ini disebut macan. Apalagi kalau kelamaan tinggal di Madawa. Bisa jadi kumbohu. Asamu nah kumbohu. Ini jangan sampai ini jadi saya ini nyebut macan karena di Muna nggak ada macan, diganti saya kumbohu gitu ya. Kita diganti saja. Kumbohu. Kumbohu ini buaya darat. Apa? Yang kayak namanya kadal, bukan. Yang mirip komodo lah. Kumbohu. Biawak. Lah di Muna nggak ada macan. Nah, kelamaan di situ macannya jadi meong. Karena nggak ini tadi nggak ada teman baru lagi. Ya. Kelamaan deh. Ya. Ini terus ini yang disindir nih umur 30-40 ya. Yang sudah beku imajinasinya. Yang sudah beku. Ini ada WA masuk. Baca dulu. Bang, kalau 6 bulan nambah lagi pasangan bisa, ya itu resiko tanggung sendiri itu ya. Nggak ikut-ikut saya nggak menyarankan itu. Ini kayaknya habis 40 hari sukses poligami. Saya nggak bahas itulah. Kok giliran yang begitu langsung imajinatifnya kuat. Inilah krisis parubaya yang sebenarnya ini dikenal semua, dialami semua orang, tapi nggak terdefinisi. Jadi inilah krisis parubaya yang dialami sebagian besar orang, tapi tidak terdefinisi. Ada lagi krisis quarter life. Umur berapa itu ya? 25. Di UGM itu ada penelitiannya. Mana ada? Ini udah di print kemarin. Nanti kita bahas besok ini ya. Krisis quarter life. Di bawah ya. Harus tahu ini semua disindir nih. Yang 40-an kena sindir, yang 20-an kena sindir. Tunggu yang 20-an besok bagian. Tunggu ya. Tunggu pokoknya. Tunggu yang 20-an yang tidak masuk di sini besok bagiannya dia. Tenang saja. Nanti dapat semua ini. Jadi ada krisis parubaya, ada krisis 1/4 quarter life itu. Krisis kehidupan pertama itu. Itu harus tahu. Soalnya kalau tidak terdefinisi itu tidak akan bisa diubah gitu. Jadi krisis parubaya itu apa? Sebagian besar orang berusaha sangat keras untuk membuat perasaan-perasaan yang terkubur itu tetap terkubur dengan menyelam lebih dalam lagi ke dunia eksternal mereka. Jadi dia tidak mau masuk ke dalam, larut aja ke dunia eksternal. Ini contohnya terlalu bagus nih. Mereka membeli mobil sport baru. Yang lain menyewa bot lagi gitu ya. Liburan ke tempat yang jauh. Jadi itu cara mengubur. Sebagian melakukan operasi plastik. Banyak yang mendekorasi ulang. Tapi ini buat orang kaya ini. Ini yang disinggung ini buat orang kaya. Kurang cocok ini contohnya ya. Kurang cocok. Kurang cocok. Mungkin kalau orang susah itu ya bukan membeli mobil baru. Tapi ini menambah list mana yang mau dirasani gitu. Iya, aku tahu. Aku lama lingkungan miskin itu. Tiap tahun itu ada aja orang yang gak masuk dalam list untuk dirasani, untuk diomongin gitu, untuk digosipin. Iya kan? Tiap tahun tuh nambah listnya. Kalau ini mau untuk orang kaya yang gak cocok di Indonesia. Ya kan?
Semua itu upaya sia-sia untuk mencoba sesuatu yang baru agar mereka merasa lebih baik atau berbeda. Upaya sia-sia. Ini untuk orang kaya gitu ya. Ini adalah lagi ancaman ini ya. Sabda Nabi. Barang siapa umurnya sudah melebihi 40 tahun, sedangkan kreativitasnya atau kebaikannya, kita mungkin lebih bagus menerjemahkannya kreativitas. Ya, biar lebih jelas gitu. Kreativitasnya tidak lebih banyak daripada kejelekannya, maka ia siap-siap lepas landas ke neraka. Masya Allah, astagfirullah. Udah di neraka ini berarti ya. Yang ujur tetap kena ya. Nanti juga ada dia yang ujur usia 60-an tetap kena. Tunggu nanti hari Selasa kelasnya. Nanti ada. Ini penting ya, ini penting. Siap-siap ke neraka itu kan ancaman aslinya. Biar kembali kreatif. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mencegah dari keburukan yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi orang melakukan sesuatu di luar, ya, nambah properti lagi, tapi dia tidak masuk ke dalam gitu ya. Itu sama aja aslinya, terjebak dalam identitas yang sama. Tidak ada pengalaman di ke dalam gitu ya. Jadi orang tetap saja menambah hal-hal eksternal itu, termasuk tadi mungkin nambah istri ya. Yaitu itu hanya tidak menambah kedalaman diri gitu. Nanti kamu punya istri 2, kembali lagi ke dirimu yang sebelumnya gitu. Kecewa lagi. Kok istri saya nggak ada yang baik? Bukan istrimu nggak ada yang baik. Dirimu yang belum ketemu yang otentik. Nah kan kesayaannya disebabkan pada hal-hal eksternal. Mereka kembali tenggelam dalam realitas yang telah mereka jalani berpuluh-puluh tahun, jangan bertahun-tahun. Ini bertahun-tahun ini yang umur 10 tahun nih. Ini kalau yang sudah berpuluh-puluh tahun. Bukan bertahun-tahun. Ini kan masih satuan. Kalau ini puluhan kan. Berpuluh-puluh tahun. Biar kaget. Udah puluhan tahun saya. Iyalah. Jangan bertahun-tahun. Memang umur masih 9 tahun. Ini yang nerjemahin ini. Ini pembacanya umur 9 tahun ini. Berpuluh-puluh tahun aja lah. Hanya untuk mempertahankan perasaan tentang siapa diri mereka sebagai sebuah identitas. Jadi sudah selesai dia. Dirinya, kesayaannya sudah disebatkan. Nah, sudah selesai gitu. Namun sebenarnya semakin banyak yang mereka kerjakan, maksudnya itu semakin banyak mereka berpesiar keluar ke dunia eksternal, semakin banyak mereka beli, menambah sesuatu dari luar, dan kemudian mengonsumsi, maka perasaan tentang siapa sebenarnya mereka akan semakin terasa. Jadi ini kecanduan sudah. Jadi rasa kesayaannya itu hanya terasa ketika dia menambahkan sesuatu dari luar. Inilah definisi yang tepat mengenai hedonis. Hedonis itu adalah untuk merasakan kesayaan itu kita harus menambah sesuatu dari luar. Itulah hedonis. Hedon. Wah, ini datang lagi ayat ya. Ayat tangkis memang, tangkis. Mungkin tadi itu yang ini cuma jadi dispensa. Bahas 30-40. Nah ini coba dari Nabi, ada dari Wahyu. Coba ditangkis. Nah, coba kita baca ya, punya dari Ustaz Gilman. Kita baca artinya saja ya. Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun dia berdoa,
Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan untuk mensyukuri ya, nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Ini doanya Nabi Sulaiman ini ya. Kalau di Indonesia doanya bukan begini, ya Allah tambah lagi perolehanku. Ini nggak cukup ini ya. Doanya sudah mulai neko-neko. Ini doanya Nabi Sulaiman. Kayaknya doa Nabi Sulaiman ini Ustadz ya. Mensyukuri nikmat. Kalau di sini ini enggak, ya Allah masih kurang ini. Jadi bukan untuk bersyukur dia, tapi greedy-nya malah tambah muncul usia 40. Nah, kalau ini kan doa yang kesayaannya itu sudah disebabkan pada Allah. Maka ya usia 40 itu, ya Allah ini saya mau bersyukur aja. Karena ternyata semua sudah ada. Kalau di Indonesia 40 ini nanti masih mikir lembur ini, masih kurang ini. Masih kurang. Mati nih, uang pensiun belum ada. Uang BPJS masih kekurangan dia. Itu berarti ciri-ciri sudah di depan pintu. Depan pintu NE RA. Udah lanjutannya dilanjutin sendiri aja gitu ya. Ini kalau kita jarang-jarang nih mencari doa yang kayak begini. Jarang-jarang kita memperagakan doa yang kayak begini. Doanya itu masih berburu. Masih kurang. Jadi nggak ada yang harus disyukuri. Ya kan? Uang buat beli balsem masih kurang. Waduh. Ya kita di usia-usia segini ini kita belum sampai pada kesadaran untuk bersyukur gitu. Belum sampai. Dan harap diperhatikan bahwa bersyukur itu adalah landasan psikologis untuk kreatif. Jadi tidak mungkin dia kreatif kalau dia tidak punya kesadaran bersyukur itu. Itu saya sudah teliti pada diri saya itu. Oh, kalau tidak kreatif berarti saya tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah psikologis dasar untuk orang yang kreatif. Nah, kita tulis lagi ya. Kebersyukuran merupakan landasan untuk menjadi kreatif. Makanya kita lihat gitu ya. Kenapa yang bersyukur ditambah? Ya karena memang punya kreatif dia. Kan ada tuh surat Ibrahim tuh. Siapa yang bersyukur saya tambah. Jelas, otomatis itu. Karena semakin punya kesadaran bersyukur, semakin kreatif dia. Sudah ketemu itu dinamika psikologinya ayat surat Ibrahim itu. Jadi kalau yang kreatif ini nggak bersyukur nih, karena memang kebersyukuran itu sebuah level kesadaran spiritual ya. Sebuah level kesadaran spiritual. Ini nama-nama istri lagi ini orangnya ini. Ini kan tambah istri lagi ya, itu kan perolehan ya. Jangan diajarin yang lain yang ini Mas Imam. Nanti diikutin ini sama yang lain. Nanti Mas Rustam nanti ada inspirasi. Jadi saya jadi mengerti kenapa kemudian tuh surat Ibrahim itu siapa yang bersyukur pasti ditambah. Kreativitasnya ditambah. Kreativitasnya yang ditambah. Jadi psikologi kreatif itu psikologi bersyukur gitu. Oke ya, jadi situ. Jadi sains itu di surat Ibrahim itu sains.
sains tentang kejiwaan yang sehat. Jadi jiwa yang sehat itu pasti bersyukur. Maka dia pasti kreatif. Nah, tapi kebersyukuran ini yang repot juga di Indonesia. Kebersyukuran ini itu karena semua tidak mungkin jiwa itu bisa bersyukur secara substansi kalau dia belum mengisbatkan kesayaannya pada ilallah, karena syukur itu sifatnya. Tidak mungkin Anania itu punya sifat itu. Paling juga bohong, ya Allah saya bersyukur. Tidak, Anania tidak punya sifat itu. Karena yang punya sifat itu hanya asyakur itu kan. Jadi pelatihan-pelatihan ini kritik ini. Pelatihan-pelatihan tentang journaling syukur, ya, itu hanya omongan sebenarnya. Kalau Anania mah nggak punya sumber daya untuk bersyukur. Hanya dipaksain aja sebagai bahasa. Karena itu sifatnya gitu. Bukan sifat Anania. Ini ada quote ya dari Al-Mukarram Rustam Toli-Toli. Kebobrokan ialah ketika nambah istri mengatasnamakan sunnah Nabi padahal desire. Rustam 2022. Ya, ini kita aneh-aneh ini. Jadi saya lihat ini sekarang ada kecenderungan orang-orang di psikologi begitu ya, mulai membajak istilah-istilah spiritual untuk dibawa ke psikologi gitu. Dibajak. Padahal sifat syukur itu adalah pancaran dari kehadiran asyakur. Nggak mungkin sifat syukur tuh kalau dia tidak ilallah dulu. Ya, kan sifat syukur itu kan pancaran dari kehadiran asyakur kan. Jadi jangan diafirmasi sendiri gitu. Saya sudah bersyukur ya Allah, asyakur nggak hadir. Loh, terus sifat syukurnya itu dapat dari mana? Dapat beli. Dapat beli di buku gitulah. Jadi ini ada sekarang ini ada pendangkalan. Pendangkalan, ada gejala itulah ya. Di mana istilah-istilah spiritual itu ditarik ke ranah psikologis biasa. Bukan dia harus bersyarat dulu mengisbatkan kesayaannya tuh pada Allah, baru nanti hadir sifat asyakurnya. Disitulah kita merasakan energi syukur. Ya kan? Karena sekarang itu orang kemudian tidak lagi harus mengisbatkan. Tidak harus mengisbatkan kesayaannya pada Allah. Sudah pandai bersyukur. Nah, sifat syukur dari mana itu? Kita pertanyakan sifat syukur dari mana yang muncul? Kalau bukan dari asyakur. Dan asyakur itu kan salah satu sifat dari Allah itu kan. Sementara kesayaannya belum diisbatkan. Syukur dari mana itu? Nah, itu pertanyaannya. Jadi ini ada pendangkalan menurutku. Menurut saya aja sih, kalau yang nggak nurut nggak apa-apa. Gimana? Tapi ini saya sebagai pengamat begitu ya. Pengamat loh. Gimana orang belum berilah itu dia bisa bersyukur tuh gimana? Dari mana sifat itu? Sifatnya sendiri ta? Malah Anania. Ya kan? Malah Anania. Ini Mas Samim ya, jangan diupload lagi rekaman, nanti diserang terapi syukur nanti. Ya nanti aku diserang ini soalnya ini saya ini apa ini? Apa gitu? Dari mana sifat syukur itu? Kan dari kehadiran asyakur, bukan dari Anania. Anania tidak punya apa-apa, bangkrut dia sudah. Ini lagi ada pernyataan bagus ya. Ini bukan dari saya loh ini. Jiwanya belum merasakan syukur, tapi bibirnya sudah mengucap syukur, munafik. Ini 2022. Saya bacain aja. Jiwanya belum mengalami kehadiran asyakur, tapi sudah mengucap syukur, munafik. Ya, bagus.
2022 ini. Ini lagi ada bagus lagi nih ya. Kebobrokan pemula adalah bersembunyi di balik tawakal. Padahal sebenarnya sikap malas, kurang kreatif, mudah menyerah, lemah, letih, lesu, loyo. Lalu bilang pasrah pada Allah, ngawur. Ini memang harus harus disembuhkan gitu ya. Oke lah, itu dulu ya. Pokoknya saya intinya hati-hati umur 30-40. Nanti besok kita bahas quarter life. Yang 60 nunggu saya carikan dulu materi. Oke ya, dan sampai sini dulu lah ya. Saya mau renang-renang dulu ini. Wes. Di Belva, Kang? Ya enggak, Belva terus. Ini loh di Bantul. Saya lagi nanti malam kan saya tiap hari weekend tuh ziarah dulu ke Bantul. Ziarah ke Giri Loyo, jadi ya. Di ini ya, di apa namanya ini ya, rumah Oma Budaya Tembi gitu ya. Oma Budaya Tembi. Oke lah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa loh, tanggal 25-27 MTLOC. Yang belum ikut, siap-siap ikut. Oke, ya. Siap. Terima kasih. Yo, jangan tunda-tunda lagi. Ya. Teman-teman yang ingin mengikuti MTLOC pekan depan ya, Jumat besok tanggal 25 insyaallah. Bagi teman-teman harap kalau mengikuti titik balik perubahan dari awal ya, soalnya kadang-kadang sering sekali materinya nggak boleh diupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu besok pagi insyaallah. Selamat pagi.